Halo semuanya, kembali lagi dengan Rudy di sini. Ya, hari ini saya akan membuat tutorial lagi bagaimana cara membuat filter Instagram. Di video ini saya akan membuat filter transparansi teks dan freeze time atau bisa dibilang shader paste. Oke. Seperti yang kalian lihat di sini saya punya transparansi dari teks ya. Jadi ini teksnya transparan, bisa menembuskan background. Kita juga bisa mengganti nama kita sesuai yang kita mau. Seperti itu. Ya. Jadi teksnya ini bisa jadi transparan ya. Seperti itu, dan kita juga bisa merubah warna backgroundnya. Sebenarnya di Instagram juga ada ya. Di story-nya yang kita bikin sendiri gitu. Cuman kan kalau ini filter jadi langsung jadi aja, nggak perlu diedit-edit lagi di Instagramnya ya, kayak gini. Lalu selanjutnya ada freeze time seperti ini. Jadi ini filternya seperti foto grid ya, fotonya itu bisa berubah-ubah bentuk sesuai keinginan kita. Misalnya di foto pertama ini kita pencet seperti ini ekspresinya, lalu foto kedua kita pencet dia pengen seperti ini, lalu foto ketiga kita pencet lalu seperti ini, foto keempat seperti ini ya. Jadi ada 4 frame yang bisa di freeze ya, dan ini berikut patchnya, dan ini sudah kompatibel dengan seluruh device ya. Jadi mari kita ke tutorialnya. Oke, untuk pertama kali yang kita buat adalah transparansi teks ya. Jadi untuk cara membuatnya kita pergi ke device, kita tinggal klik render path, klik, sudah ada patch editor di sini. Setelah itu kita ke scan, kita klik kanan add, lalu pilih 2D text. Setelah itu bikin material, create new material, lalu ganti material ini dari shadow type ke flat. Setelah itu tekstur ini kita ambil ke kamera tekstur. Lalu kita ke 2D text lagi, ganti size ke fill wide and fill high. Sip. Lalu font size ini jangan lupa ganti ke scale to fit, dan teks ini bisa kalian ubah. Coba saya pakai teks dari time long, lalu seperti itu. Kalian bisa lihat di sini. Di sini teksnya tidak muncul ya, tetapi di view ini muncul. Kenapa tidak muncul? Karena kabel kamera tekstur ini nyambung ke background, jadi si teks ini nempel ke backgroundnya, jadi kita harus lepas. Sip, dia jadi seperti ini. Dan untuk merubah warna ini kalian bisa ubah di default color ini. Ini kita ke putih dulu untuk agar bisa diubah seperti itu. Kalau misalnya tidak berubah warnanya, itu karena kalian ke warna hitam. Kalau kalian pencet hitam, dia tidak akan mau berubah, karena ini udah ke lock gitu, warnanya ke lock. Jadi kita harus warna ke putih, atau bisa dibilang unlock color. Jadi kita bisa pakai warna yang kita inginkan. Seperti itu. Oke, ini sudah jadi ya. Kalian sudah bisa merubah-rubah warnanya, dan juga bisa mengganti teksnya sesuai keinginan kalian. Selanjutnya kita pergi ke freeze frame. Oke, untuk membuatnya saya biasanya ngebuat frame terlebih dahulu. Dengan membuat frame saya menggunakan Photoshop. Frame-nya gampang sekali, saya hanya membuat kotak untuk memisahkan rectangle kamera tekstur ya. Jadi cara saya membuat itu seperti ini ya. Ini sudah ada, saya membuat seperti ini. Coba kita buat file baru lagi, new, ukurannya 375 dan 67 pixel, lalu klik OK. Setelah itu saya memakai rectangular yang ini, rectangle tool. Saya buat kotak seperti ini, dan saya atur ukurannya sesuai keinginan saya. Pertama-tama saya mau ininya ada di tengah, jadi elect to canvas ini kita klik, lalu kalian sudah bisa menaruh ininya di tengah. Oke, sip. Dan kalian ganti ukurannya dengan cara Ctrl plus T, lalu kalian paskan saja, contoh seperti ini. Dan saya duplikat, lalu ini kita atur posisinya. Sip.
panjangkan seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini, kalian tinggal save saja ya. Kalian ke file, save as, lalu ganti ininya ke PNG. Kalian bisa ganti namanya ke apapun ya, lalu kalian save. Kalau sudah, kita ke Spara Studio. Di Spara Studio ini kita ke scan, kita bikin rectangle terlebih dahulu, lalu ganti size nya ke fill width and fill height. Bikin new material, ini untuk frame, kita juga ganti namanya untuk frame. Kita ambil gambar yang sudah kita buat tadi di Photoshop ya. Ini gambar yang sudah kita buat di Photoshop. Setelah itu kita akan menduplikat rectangle ini. Kita ke canvas, kita duplikat hingga 4 kali. Ganti size ke fill width and fill height. Create new material. Beri nama ini sebagai kamera tekstur 1. Kita ke device, kita bikin default plane-nya, kita create, akan jadi seperti ini. Lalu kita ke kamera tekstur, kita choose file, kita ambil, kita ganti teksturnya ke kamera tekstur. Ganti shader type ke flat agar warnanya natural atau warna flat ya. Lalu kita duplikat rectangle ini menjadi 4 kali, kan karena ada 4 frame jadi kita buat 4 kali. Kita duplikat saja. Ini juga duplikat, lalu duplikat. Sini sudah ada 4 kamera tekstur. Kita buat material yang berbeda. Lalu kita ganti namanya kamera tekstur 2. Oke, kalau sudah, kita tinggal ganti saja ininya. Setupnya ke flat. Lalu ke kamera tekstur. Ya, sudah semua. Setelah ininya sudah semua, kita ambil yang namanya split to frame. Kita ke dataset, import komputer. Kalian butuh patch yang namanya fit to screen ya, agar ini kompatibel ke seluruh all device. Kita sambungkan saja ke sini. Kita taruh di bawah ya, di bawahnya device ini. Screen size kita taruh di screen size, dan screen to scale kita taruh di screen scale. Lalu kita cari namanya value. Kita ganti ke vektor 2, lalu kita cari yang namanya unpack, kita ganti ke vektor 2, lalu kita cari lagi yang namanya pack, kita ganti ke vektor 2, sambungkan yang y ini ke y, cari namanya multiply, kita ganti ke vektor 2. Setelah itu kita ambil size ini, rectangle ini, kita ambil size nya, kita taruh di sini semua. Lalu kita sambungin satu persatu. Ganti ininya ke 0,5 dan 0,5. Lalu kita ke dalam dari fit to screen ini. Kita ganti ininya ke 1. Sip. Lalu kita pergi ke rectangle ini. Kita taruh ininya di kiri atas. Kita painting dulu, ini di atas kiri, lalu kita geser ke atas kiri. Ini 1, lalu kedua, atas kanan, kita taruh di atas kanan. Lalu kita ke rectangle 2 atau rectangle 3, kita taruh di bawah kiri, pinning bawah kiri, lalu kita taruh ke alignment ini ke bawah kiri. Selanjutnya seperti itu. Oke, sudah masuk. Lalu kita ke frame. Agar frame ini muncul ke depan, kita ganti layernya, create new layer. Sip, dia sudah ada di depan layer. Lalu kita ke back to main. Lalu kita ganti background belakang ini, kita buat background color. Kita create rectangle lagi, kita taruh di belakang frame. Ganti ke fill width, size nya, lalu create new material, ini untuk background color. Ganti ke warna hitam, layernya ganti ke layer 0.
seperti itu. Lalu kalian bisa atur size dari si rectangle ini. Kita ke 2D view ya. Kita pasin saja. Kita maunya di mana. Kita atur. Sip, udah. Coba kita restart. Oke, sudah nyambung ya frame-nya. Selanjutnya kita buat freeze frame. Kita cari yang namanya sender. Kita buat ininya 4 kali. Karena sini ada 4 frame, kita buat 4 kali. Kamera tekstur ke shader ini. Ini kita ganti namanya ke shader 1. Lalu duplikat, shader 2, kita ganti namanya. Duplikat lagi, shader 3. Duplikat lagi, shader 4. Setelah itu kita ke rectangle 1. Kita create interaction ini, kita pilih object type. Kita taruh di atas ya. Lalu kita cari namanya switch. Lalu kita cari namanya mix. Kita taruh ininya di alpha. Setelah itu kita cari shader path. Lalu kita cari yang namanya delay frame. Lalu kita sambungin kamera tekstur ini, RGB-nya ke freeze frame. Seperti itu. Lalu kita ke kamera tekstur, kita ambil teksturnya, kita taruh shader path ini, kabel ini ke diffuse tekstur. Lalu selanjutnya kita cari yang namanya receiver, kita ke mix, kita cari yang namanya receiver, lalu ganti ininya ke shader 1, kita sambungin ke sini, lalu kita duplikat, V, kita ganti ke delay frame 1, lalu kita taruh di tengah. Coba kita simulasikan, simulation touch, dia sudah delay frame ya, dan kalau kita tap lagi dia akan kembali ke normal seperti itu. Lalu kita duplikat saja ininya, switch ini ke display frame. Kita duplikat ini sampai 4 kali. Ctrl C plus V. Ini kita putus. Lalu ini switchnya kita copot juga. Lalu kita ke object type rectangle yang kedua, create object type. Kita taruh di yang keduanya, flip. Lalu kita duplikat receiver-nya, ganti ke shader 2 dan delay frame 2. Kita sambungkan saja. Lalu kita ambil teksturnya, kita taruh di diffuse tekstur ini. Sip, coba kita simulation touch. Oke, sudah berhasil ya dua-duanya. Kita duplikat lagi dari switch ke display frame. Ctrl plus C, lalu tekan V. Ini kalau kalian nggak tahu cara ngedragnya, jadi dragnya itu kalian tahan Ctrl ya, agar bisa dipencet. Kalau nggak ditahan dia nggak bisa kayak begini. Nah nanti malah pilihnya satu-satu. Jadi kalian harus tahan Ctrl atau Ctrl, pencet. Nah dia sudah ngedrag ke empat-empatnya. Lalu tekan Ctrl C plus V, seperti itu. Lakukan hal sama dengan yang tadi. Ini kita copot dulu. Ini juga. Lalu kita ke rectangle 2, kita ambil object type-nya. Kita taruh di sini, taruh ke flip. Kita duplikat receiver-nya. Terus ini, lalu ganti shader ke 3 dan delay frame ke 3. Sambungkan, lalu kita ambil teksturnya. Ya, seperti itu ya, gampang kan?
Oke, kalian sudah mengerti pasti. Kita tes lagi. Oke, sudah bisa. Ini saya nggak usah ngomong ya, kalian sudah mengerti sampai sini saja. Hemat suara. Oke, sudah semua. Kita simulation touch. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 1, 4. Oke, berhasil semua ya. Bisa di split. Kalian juga bisa menambahkan atau mengganti warnanya di color ini. Seperti itu. Saya rasa ini sudah semua ya, sudah berhasil. Cara makainya itu nanti kalian kalau misalnya mau nge-freeze frame, sebelum kalian pencet di Instagramnya itu jangan kalian pencet dulu tombol buat shadernya atau tombol buat merekamnya. Jangan kalian pencet dulu. Kalian freeze dulu terlebih dahulu, freeze, baru kalian tekan tombol untuk merekam atau tombol foto. Jadi jangan ditahan ya tombol ini ya kalau kalian mau bikin 4 frame seperti ini. Oke, mari kita tes apakah frame ini pindah-pindah kalau kita ganti device-nya. Kita cek. Ini size iPhone 8, lalu kita ganti ke iPhone 8 Plus, tidak berubah, tetap di posisi. Kita ganti ke iPad Pro atau iPad biasa, tidak berubah, tetap di posisi. Kita flip, tidak berubah, tetap di posisi. Kita ganti ke iPad Pro, tidak berubah, size-nya tetap sama, sesuai yang kalian inginkan. Tidak berubah ya posisinya, tetap. Sip. Saya rasa ini sudah sangat sempurna ya. Kita ganti ke Google Pixel, Android lain. Sip. Jadi bisa dipastikan ini sudah kompatibel ke seluruh device ya. Oke, ada yang lupa, kita lupa frame ini. Frame-nya lupa kita size-nya agar tidak pindah-pindah. Jadi ini kita duplikat saja itu screen ini. Sorry kelupaan ya. Ini kita duplikat, kita sambungkan ke sini. Sip. Kita ganti ya ke 1, ini juga ke 1. Oke, jadi udah kelar ya. Kalau frame misalnya kekecilan atau kegedean itu karena kalian mungkin lupa size-nya ke split to screen ini. Jadi mohon maaf ada yang kelewat. Oke, saya rasa tutorialnya sampai sini saja. Semoga dengan tutorial ini sangat bermanfaat. Di sini kalian sudah mempelajari 2 filter. Yang pertama itu adalah transparansi teks atau teks transparan. Lalu yang kedua adalah freeze time atau shader render path. Shader render path ini bisa dibikin apa lagi ya? Bisa dibikin banyak inilah filter. Kalau yang saya tahu bisa dibuat muka glowing ya, muka glowing, muka bercahaya itu juga bisa. Lalu bisa dibikin no signal, bisa dibikin banyak macam lah. Pokoknya banyak pokoknya. Oke. Mungkin yang saya buat terlebih dahulu ini dulu ya. Mungkin kedepannya akan saya jelaskan lagi shader render path ini bisa dibuat apa saja. Oke, saya akhiri saja video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you on the next video. Goodbye. Ciao. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol like and subscribe. See you on the next video. Goodbye. Ciao.